Halo, selamat sore anak-anak ibu kelas 10 1 dan 10 MIPA 2. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya, tidak ada yang sakit sehingga bisa mengikuti kelas biologi online ini ya. Semoga kalian juga tetap semangat, sehat, selalu gembira dan sehingga tidak cepat terkena virus. Nah, anak-anak ibu kelas 10, sebelum kita mau mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, tentu ibu pasti memberi tugas ya kepada kalian. Jadi PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, ibu minta juga kalian menyelesaikan tugas. Tugas itu ada di kolom tugas, kemudian tanggapan atau komentar kamu di kolom tanggapan ya. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Selesai, terima kasih. Nah, kita akan mulai saja pembahasan kita tentang animalia. Kemarin kan ibu juga sudah meminta kepada kalian untuk membuat peta konsepnya ya. Untuk kalian sudah tahu bagaimana konsep daripada animalia kita ini. Dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Kalian sudah mengetahui invertebrata itu yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang vertebrata itu yang mempunyai tulang belakang, betul. Untuk yang invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang itu terbagi menjadi 9 filum ya nak ya. Kalian juga sudah mengerti itu. Ada apa saja? Misalnya Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata dan Chordata. Ya, tentu kamu sudah harus luar kepala loh ini ya. Kemudian filum yang lain, Chordata yang masuk di vertebrata itu ada 4 filum termasuk dalamnya vertebrata. Nah, vertebrata sendiri ini dibagi menjadi subkelas. Subkelasnya ada 5, yaitu apa kemarin? P, A, R, A, M. P itu Pisces, A, amfibi, R itu reptil, A, aves, kemudian M, mamalia. Itu ada 5 subkelas. Nah, anak-anak, tentu itu ada masing-masing filum dan subkelas itu ada mempunyai fungsi atau peran bagi manusia dan lingkungan. Nah, tugas kalian di kolom tugas kalian harus menulis apa sih peranan dari masing-masing. Misalnya peran dari Porifera, peranan dari Coelenterata, peranan dari Platyhelminthes, Nemathelminthes dan sebagainya. Itu tugas pertama dari ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih kriteria klasifikasi animalia itu. Namanya kriteria yang disebut binatang itu apa gitu. Kriterianya. Yang pertama ada lapisan embrionalnya ada 2 macam, bisa diploblastik dan triploblastik. Diploblastik itu 2 lapisan. Triploblastik itu 3 lapisan. Nah, yang 2 lapisan itu hanya dipunyai oleh Coelenterata ya, Cnidaria. Kemudian triploblastik itu yang lainnya. Oke. Kemudian kriteria klasifikasi animalia yang lain, dia sudah mempunyai saluran pencernaan. Keberadaan saluran pencernaan sudah ada, meskipun dia sederhana, sampai ke saluran pencernaan yang kompleks atau lengkap. Yang ketiga, simetri tubuhnya ada yang asimetri, tidak sama, ada yang radial simetri, dan ada yang bilateral simetri. Nah, radial simetri itu misalnya kayak bulat gitu ya, hewan yang bulat. Jadi kalau kita potong di segala sisi dia simetri. Tetapi kalau bilateral simetri itu tadi radial simetri. Kalau bilateral simetri itu hanya dipotong pada satu sisi tubuh, itu kiri kanan simetri, itu namanya bilateral simetri. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah animalia ini mempunyai rangka. Ada yang mempunyai di dalam,
Ada yang mempunyai rangka luar, ada yang tidak punya rangka. Nah, itu kriteria dari binatang atau animalia. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari animalia itu? Ciri-cirinya atau disebut kingdom animalia atau binatang ini. Yang pertama adalah jumlah selnya banyak atau bersel banyak. Yang kedua jelas, berklorofil atau tidak? Betul, tidak berklorofil, sehingga hidupnya itu heterotrof. Bisa saja dia sebagai parasit, bisa saja dia sebagai saprofit, bisa saja dia sebagai predator, bisa saja dia sebagai detritivor atau pengurai. Kemudian ciri yang lain, pada tubuhnya tidak mempunyai dinding sel. Yang mempunyai dinding sel hanya tumbuhan. Kalau hewan tidak punya dinding sel. Kalau tumbuhan mempunyai dinding sel, dia bersifat kaku. Kalau binatang tidak mempunyai dinding sel, sehingga dia bersifat tidak kaku atau elastik. Nah, ciri binatang atau ciri kingdom animalia yang lain, dia mempunyai banyak filum. Tadi yang Ibu sebutkan di depan. Ada filum Porifera, filum Cnidaria, filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Echinodermata, Mollusca Arthropoda, dan Chordata. Chordata itu filum di mana dia mempunyai kelas, ada 4 kelas termasuk vertebrata. Vertebrata dibagi 5 subkelas yang tadi PARAM tadi ya. Nah, yang ketujuh, apa sih bedanya vertebrata dan invertebrata itu? Bisa dari cara reproduksinya, bisa dari lapisan embrioniknya, bisa dari pencernaannya, sirkulasinya, respirasinya, sistem sarafnya, sistem rangkanya, dan ekresinya. Nah, ini yang akan kalian cari di kolom tugas, nanti ditulis beda vertebrata dengan invertebrata. 1, nanti dicatat ya. Apa beda cara reproduksinya? Nanti kamu bikin 2 kolom. Saya di 1, cara reproduksinya. Di invertebrata bagaimana? Di vertebrata bagaimana? Misalnya, cara reproduksi di invertebrata ada yang aseksual, tulis saja, ada yang aseksual, ada yang seksual. Kalau di vertebrata mungkin seksual semua, tulis saja seksual, gitu ya. Itu pembeda. Jadi pembedanya itu 1, cara reproduksi, 2, lapisan embrioniknya, 3, sistem pencernaannya bagaimana, 4, sistem peredaran darah atau sirkulasinya bagaimana, 6, sistem ekresinya atau pembuangannya gimana, 7, sistem sarafnya gimana, dan 8, sistem rangkanya bagaimana. Nah, itu dia anak-anak Ibu tugas daripada kalian. Jadi sudah ada berapa tugas tadi ya? Sudah 2 ya. Jadi kalian cepat-cepat menulis tugas dari Ibu ini di kolom tugas. Ya, itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari video 1 ini. Nanti kita akan ketemu di video yang kedua, dan video yang 1 ini nanti Ibu minta juga di kolom komentar, jika siapa yang hadir tolong ditulis di situ. Misalnya Happy Sega hadir gitu ya. Jadi Ibu bisa melihat, Ibu bisa mengabsen gitu. Begitu anak-anakku kelas 10, keterangan atau penjelasan Ibu sedikit. Selamat sore, kita akan akhiri. Kita akan ketemu lagi di video yang kedua. Tolong tugasnya segera diselesaikan, jangan menumpuk. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.